Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul dalam menyelenggarakan acara kuliah tamu dengan tema update in nasopharyngeal carcinoma. Terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Ahmad Husnur Romdoni, spesialis THTKL konsultan, yang akan memberikan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang dokter di Banda Aceh. Yang kami hormati Ketua Perhati Cabang Aceh, Dr. Azwar Abdullah, spesialis THTKL. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian THTKL FK USK, Dr. Tengku Husni TR MKes, spesialis THTKL konsultan. Yang kami hormati Bapak Koordinator Program Studi, Dr. Benny Kurnia, spesialis THTKL konsultan. Serta terima kasih kami kepada seluruh guru-guru kami, dokter, serta teman-teman sejawat sekalian yang hadir di ruangan ini dan melalui Zoom meeting. Selanjutnya, untuk memberkahi acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Dr. Gariski Ahmad Syahgewang. Kepada Saudara Gariski Ahmad Syahgewang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Perhati Cabang Aceh oleh Dr. Azwar Abdullah, spesialis THTKL. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, sahabat kami Dr. Ahmad Husnur Romdoni, SPT HTKLK FICS, ya, yang kami hormati Kepala Bagian THTKL LSUZA, Kepala KPS dan SPS, para senior maupun seniorita SPT HTKL,
dan yang kami cintai, para residen yang telah bersedia yang terhormat ini. Ini ruangan terhormat ya, ruang komite medik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Romdoni yang jauh-jauh hari kita sudah kontak untuk sambil menyelam minum air. Sekali kayuh 2-3 pulau terlampaui, beliau datang untuk muktamar ini. Jadi kita mintakan kesediaan beliau untuk memberikan sedikit materi yang topiknya pada hari ini beliau akan sampaikan tentang update karsinoma nasofaring. Dalam schedule-nya sedianya adalah acara di sini untuk residen, tapi diisi dengan sarapan pagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala bagian, kepala prodi. Rupanya sarapan pagi tadi diisi dengan sarapan rohani. Sarapan rohani dari Bapak Materi juga. Jadi sharingnya bukan hanya untuk residen, sharing di atas juga lebih penting. Karena punya nilai-nilai strategis untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dr. Romdoni ini saya panggil Prof. Don. Usianya masih muda, sekarang menjabat Wakil Dekan 1 FK UNER. Ketika saya sedang ini sedikit sekilas, ya, tapi yang cerita lama nggak kita buka dulu ya. Beliau termasuk muda, selesai S1 langsung sekolah, pokoknya nggak lama-lama jadi wakil dekan. Jadi kita doakan nggak lama-lama jadi rektor. Ya, insya Allah. Ya, ya. Jadi harapannya demikian, banyak jabatan-jabatan yang diemban beliau, alhamdulillah di mana-mana sukses. Jadi kita mengambil wanginya dari beliau dengan peran beliau di pentas mungkin bukan hanya nasional, dan internasional. Kita dibongkarnya. Nah, bagaimana supaya kita cepat berkembang. Jadi saya tidak memperpanjang mukadimah, kalau kurikulum HITIS sudah beliau siapkan, nanti akan ditampilkan siapa sebenarnya beliau. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kepala Bagian Prodi dan kawan-kawan semua, para residen. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Tanah Rencong, Tanah Iskandar Muda. Selamat menikmati, yang baik-baik dibawa pulang, yang jelek-jelek tinggalkan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi kuliah tamu oleh narasumber kita, Dr. Ahmad Husnur, konsultan. Untuk dokter, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini saya diizinkan untuk hadir di tengah senior-senior, rekan-rekan yang saya banggakan di Departemen THTKL, Prodi THTKL di FK Unsyah. Dan kedua, semoga salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Dr. Azwar, Ketua Perhati KL
wilayah atau cabang ya, cabang Aceh, Dr. Tengku Husni, Ketua Departemen, Dr. Beni, KPS, serta para senior-senior staf dan PPDS yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya merasa merasa happy dan sangat tersanjung dengan kesempatan ini, bahwa mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa sedikit berbagi. Makanya saya tidak ingin disebut kuliah sebenarnya. Saya ingin sebenarnya sharing aja. Mungkin kebetulan kami ada pengalaman lebih dulu, nanti di sini bisa menyusul. Karena di kedokteran itu masalahnya bukan masalah siapa lebih pintar, cuman siapa melakukan duluan gitu saja. Nanti yang lainnya meniru, dan itu sah, boleh. Ya. Jadi kalau ada kita yang tidak mau berbagi, itu ya sayang, karena berbagi itu ibarat amal jariah. Jadi kita share, semakin di-share, kita semakin belajar. Kayak gini tadi, ini saya udah bilang Bang, saya ngasih apa, bingung juga. Tapi ya sudahlah, kita ngobrol yang ringan-ringan aja. Karsinoma nasofaring sebagai concern kita di onkologi dan head and neck cancer terbanyak itu adalah nasofaring cancer. Jadi kita ngomong nasofaring ini udah cukup update insya Allah, dan terapinya udah jelas. Kita berikan terapi yang seperti ada. Baik, mungkin saya nggak lama-lama ya. Ini karsinoma nasofaring itu ada tumor ganas yang tumbuh dari epitel nasofaring. Nah, mesti harus jelas, ini tumor ganas macam-macam di nasofaring. Itu ada epitel jadi karsinoma, kalau dia dari kelenjar ludah jadinya adenokarsinoma, kalau dia dari limfe jadinya limfoma, maka kalau kita DD di situ ya DD-nya banyak diferensial diagnosisnya. Ya. Kasusnya semakin lama semakin banyak. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kasusnya hanya 4,7. 2012 dari penelitian Dr. Marlinda dan kawan-kawan naik jadi 6,2 per 100.000 penduduk per tahun. Dan karena gejalanya tidak khas, maka pasien seringkali datang pada stadium lanjut. Ini yang membuat terapinya menjadi kurang berhasil. Karena semakin tinggi stadium, maka keberhasilan terapi semakin turun. Kalau stadium 1 langsung berobat, radioterapi, tanpa kemoterapi, itu 5-year survival rate-nya bisa sampai 80%. Tapi kalau udah naik stadiumnya 3-4, meskipun diberikan terapi komplit, kemoradiasi, dan lain sebagainya, itu hanya maksimal 40%, 45%. Jadi ya beda sekali. Nah, inilah kenapa nanti ke depan yang penting adalah bagaimana kita mendorong sejawat THTKL untuk bisa menemukan kasus lebih dini. Jadi dengan diterapi lebih awal, maka hasilnya akan lebih baik. Ini adalah distribusi. Jadi karena KNF ini ternyata menjadi penyakit yang di seluruh dunia ada, meskipun dengan tingkat kepadatan yang berbeda, tapi artinya kita bisa menemukan penderita karsinoma nasofaring ini di seluruh dunia. Di Eropa pun ada, di Amerika Selatan, ya memang terbanyak di Asia dan Afrika. Yang birunya semakin gelap itu adalah yang semakin banyak kasusnya. Di Indonesia paling tinggi untuk keganasan kepala leher itu nasofaring untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nomor 2, nomor 1-nya tiroid. Nah ini anatomi ya. Oke, kita nggak usah ini lanjut. Kenapa dia bisa cepat? Karena memang lokasinya dia berada di basis kranii, sehingga dia nerobos sedikit aja udah masuk ke intrakranial. Kalau udah masuk intrakranial dengan keluhan apa? Nyeri kepala yang tersering. Paresis nggak ada, nyeri kepala. Nyeri kepala yang nggak sembuh dengan analgesik biasa, itu stadiumnya udah lompat, stadium 4. Meskipun tumornya ada di nasofaring, terbatas di nasofaring, tapi ada keluhan nyeri kepala, maka kemungkinan dia udah seperti yang gambar ini. Jadi udah langsung naik ke intrakranial, stadium 4. Nah ini di mana
tumor leher tersering ada di regio atau di level 3, level 2 ya. Di ini 70%, kemudian di bawahnya ini oh enggak pas ya ini ya. Ya ini 70%, kemudian di sini 44% ya. Nah, ini mengapa timbul karsinoma nasofaring? Ini pertanyaan ujian nasional ya sebenarnya. 3 faktor, genetik, faktor lingkungan, faktor virus. Faktor genetik itu ras Asia Timur, Asia Tenggara atau Mongoloid ya. Kemudian lingkungan, konsumsi makanan diasinkan, kemudian faktor virus, virus Epstein-Barr. Ya, dengan adanya virus atau faktor lingkungan dan sebagainya itu terjadi mutasi gen dan akhirnya menjadi tumbuh tidak terkontrol. Faktor risiko yang lain, jenis kelamin, usia, konsumsi alkohol, tembakau, iritasi, dan lain sebagainya, termasuk faktor sosioekonomi. Nah, ini mungkin sesuatu yang nggak menarik ya, tapi ini adalah bagaimana EBV dan bahan karsinogen itu bisa menyebabkan masalah. Nah, di sini gen yang terkenal, oh ya, gen yang terpapar, susah ya. Nah, ini aja deh, ya, yang sering terpapar itu ini ras F1A. Kalau kita tahu ada tumor supresor gen, ya, tumor supresor gen, ini ras F1A itu ibarat tumor supresor gen, dia yang bagian mengerem supaya sel ini tidak tumbuh berlebihan atau tidak berproliferasi berlebihan. Karena adanya EBV dan karsinogen lingkungan nitrosamin ini bisa dirusak sehingga gennya ini menjadi tidak aktif, proteinnya nggak muncul. Ya, kalau gennya tidak aktif, proteinnya nggak muncul, maka gen ini akhirnya tidak bisa melindungi. Ya, karena dia prinsipnya adalah sebagai tumor supresor gen. Nah, ini salah satu yang ini. Nah, di sini yang kuning-kuning ini adalah proteinnya virus. Jadi di mana protein virus ini bisa menyerang di banyak tempat. Dia bisa mempengaruhi gen apoptosis. Tumor bisa tumbuh menjadi cancer ya. Itu hanya 2 sebenarnya proses yang dipengaruhi. Dia apoptosis, tahu ya, apoptosis itu kematian sel yang terprogramnya itu dia menjadi turun atau proliferasinya yang naik. Udah itu aja 2. Nah, kalau 2 ini nggak seimbang, nggak bisa balance, apoptosis dan proliferasinya, maka jadilah cancer. Sekarang kalau kita bicara tumor supresor gen, berarti dia menahan supaya proliferasinya tidak bertambah tinggi. Nah, kalau ke arah apoptosis, protein apa yang sering dibicarakan? Protein P53, di sini nggak disebut ya, P53. Nah, P53 ini dipengaruhi oleh EBV-nya itu, reprotein EBV. Sehingga saat proliferasinya naik dan apoptosisnya turun, jadilah cancer. Prinsipnya cuma itu saja. Tinggal nanti mau dicari protein apa yang berpengaruh di dalamnya. Nah, ini saya ambil dari Sao ya. Sao ini saya pernah ketemu orangnya 2 kali. Satu tahun 2011 waktu di Malaysia ada Kongres Internasional KNF. Satu lagi tahun 2012 waktu di Turki ada Kongres KNF. Kebetulan saya waktu itu masih sekolah S3 dan wajib mempresentasikan penelitiannya di luar negeri. Ketemulah dengan beliau, banyak ngobrol. Dan orangnya, ini bukan orang THT ternyata Pak Sao ini. Pak Sao ini adalah orang anatomi, histologi. Jadi dia belajarnya dari mana? Ya dari orang THT yang ngambil sampelnya, dia yang analisis. Jadi jadilah begini-begini ini beliau yang bikin. Nah, jadi bagaimana ada protein latensi dan lain sebagainya, kapan ini terjadi metastasis jauh dan lain sebagainya. Ini bisa di timing, ini waktunya. Jadi kapan ada, jadi kalau mau meneliti misalnya ini distant metastasis ini biasanya apa yang diteliti? Gampangnya ya, MMP9 gitu kan ya. Dan kalau pengen tahu ada precancerous lesion, sekarang yang diteliti apa? Ini prognosisnya bagus apa enggak? Saat ini bisa diteliti EBV plasma DNA.
Kalau dulu nelitinya IgG ya, imunoglobulin G atau imunoglobulin A. Ternyata sekarang diganti adalah EBV plasma DNA. Di Surabaya belum ada. Jadi kami pun ngirimnya ke Jakarta. Nah, ini kalau misalnya mau ada riset terkait itu bagus ya. Kemudian nah ini patogenesis yang lain yang lebih kompleks. Sementara kita mengenal 3, virus, lingkungan, sama genetik. Nah, ini Pak Sau ini membagi lagi menjadi 5. Ya ini suka-suka dia sih, tapi ini perlu aja kita baca next to know lah gitu ya. Nggak keluar ujian nasional. Nah, ini apalagi udah nggak keluar. Tapi ini sekali lagi bahwa pathway ini merupakan peluang ya, Dr. Fadlia. Kalau mau neliti, mau sekolah S3, tinggal ngambil ini saja udah jadi. Pathway-nya gampang kan, LMP1 bandingkan NF-kappa B naik, ini pasti jadi proliferasi. Kalau yang NF-kappa B-nya turun, nanti jadinya bagaimana? Tapi dihubungkan dengan protein-proteinnya ini. Dari beberapa jurnal saya baca bahwa kalau ingin membuat vaksin, ya saya sekarang lagi mikir pengen bikin vaksin. Kenapa? Karena ke depan itu imunoterapi merupakan promising, something yang promising ke depannya. Dan promotor saya S3 juga mengatakan begitu. Saya diminta, udah kamu coba cari protein apa yang selalu muncul pada KNF, pada stadium apapun. Dan jawabannya ternyata adalah protein LMP2, bukan LMP1. LMP2 dan EPNA1 itu selalu ada pada stadium KNF berapapun. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari sesuatu mau dijadikan vaksin, maka bikin aja antinya 2 protein itu. Prinsipnya begitu, tapi ya pada pelaksanaannya nggak tahu nanti kayak apa ya. Nah, ini diagnosisnya, ya keluhan utama bagaimana, anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang. Nah, gejala dininya, karena gejala dininya seperti ini, tidak khas, maka seringkali lolos. Sering kalau pasien udah ada gangguan ya, yang paling mudah itu gangguan telinga, otitis media serosa, otitis media efusi, berulang, minta izin untuk diperiksa nasal endoskopi atau nasofaringoskopi. Biasanya di situ akan tampak ada massa, entah itu massa ganas atau massa jinak, entah itu adenoid persisten atau itu suatu tumor. Ya, ini pemeriksaannya. Saya kira ini udah tiap hari. Nah, ini contoh-contoh aja pasien yang ada di Poli dan saya ambil sebagian dari textbook. Kemudian pemeriksaan penunjang, kalau ada CT scan, ada MRI, PET scan boleh. Tapi PET scan ini bukan untuk diagnosis. PET scan lebih ke arah evaluasi, melihat bagaimana sebenarnya dari KNF ini dia sudah terapi kita berhasil atau enggak gitu ya. Ada metastasis atau enggak, itu PET scan. Nah, fototoraks di tempat kami masih melakukan ini. Sebenarnya yang ideal adalah CT toraks. CT scan toraks ya. USG abdomen ya itu kita lakukan. Karena apa? Karena yang ideal harusnya CT abdomen, tapi itu kan semuanya mahal ya. Maka kita harus pinter-pinter lah untuk mengelola dana BPJS supaya nggak tekor. Dan histopatologi ya udah, kalau udah biopsi jelas nggak perlu FNAB. Nah, serologi ini ada EBV plasma DNA atau IgA. Yang nomor 1 kalau bisa EBV plasma DNA. EBV plasma ini juga bisa untuk monitoring keberhasilan terapinya bagaimana. Ada 1-2 pasien yang saya periksa EBV plasma DNA, alhamdulillah negatif. Jadi saya udah agak lega lah. Jadi udah kemoterapinya dan radioterapinya kita anggap berhasil. Ya, ini pemilihannya. Nah, ini algoritmanya untuk diagnostik bisa dilihat sendiri ya di Komite Penanggulangan Kanker Nasional tentang karsinoma nasofaring ini seperti ini nanti. Pasti di sini punya PPK. Nah, PPK kalau bisa disesuaikan dengan ininya. Kalau udah sesuai ya sudah, kita ikuti PPK di rumah sakit.
Ini klasifikasi yang kita anut sekarang itu pakai AJCC 8. Ini tahun start 2020 lah ini anunya ya. Nah, di AJCC 8 itu tidak ada tumor in situ. Nah, ini mungkin bisa keluar. Kalau menurut AJCC 8 ternyata di situ diagnosisnya ada tumor in situ, gini berarti itu yang salah ya gitu. Nah, tapi di sini harus ada EBV positif cervical node involvement-nya. Jadi harus diperiksa EBV-nya. Nah, ini juga tidak mudah. Ini yang saya sampaikan Dr. Fadlia tadi, kalau di sentra kita masih belum pakai AJCC 8, kita ya pakai AJCC 7. Kalau pakai 7, kita nggak perlu meriksa EBV. Apalagi kalau EBV-nya nggak mungkin untuk diperiksa. Nggak mungkin kita bohong kan ya. Ya sudah, kita pakai yang 7, nggak apa-apa. Nah, ini yang untuk N-nya. Kemudian, nah metastasis. Ini bisa kita pakai PET scan. Ini gambaran PET scan. Kita bisa melihat yang berpendar, nyala, ini kemungkinan ini ada sel tumornya. Ya. Nah, ini vertebrenya mungkin kena kalau ini. Nah, M1 itu ada distant metastasis, M0 nggak ada. Di sini ada konsensusnya bahwa apabila ada metastase limfonodi di bawah klavikula, ini dianggap distant metastasis. Nah, ini yang susah. Artinya apa? Dengan kriteria baru, kita mesti meriksa CT scan-nya sampai bawah. Begitu kita lihat ada tumornya di situ, dan FNAB-nya positif bahwa itu metastasis, dianggap M1. Gitu ya. Nah, kalau yang biasanya M itu kan di paru, tulang, liver ya. Nah, ini di supraklavikula pun di bawah tulang klavikula itu sudah dianggap N ya. Metastasis ke otak jarang. Ya, ini pengobatan stadium. Ini contoh aja pemeriksaan endoskopi, nggak usah saya tunjukkan. Ini pembagian yang baru. Ya, seringkali kita pakai WHO tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tapi sebenarnya dia masuk di pembagian yang baru bahwa yang nomor 1 adalah karsinoma sel squamous berkeratinisasi, yang kedua tanpa keratinisasi, yang ketiga sel karsinoma basaloid squamous. Nah, di dalam karsinoma tanpa keratinisasi ini ada yang berdiferensiasi baik, ada yang tidak berdiferensiasi. Yang tidak berdiferensiasi WHO tipe 3, yang berdiferensiasi WHO tipe 2. Nah, ini kita bikin mudahnya apabila sejawat mengetahui ada 3 gejala dari 4 gejala kardinal karsinoma nasofaring, kita sebut ini adalah trias. Ada gejala intrakranial, misalnya tadi nyeri kepala atau paresis nervus intrakranial, kemudian ada gejala telinga seperti telinga tertutup, otitis media serosa atau otitis media akut, kronis. Nah, kemudian ada gejala hidung, pilek bercampur darah, ada buntu, ada massa, maka ini kita berhak atau boleh mensuspek ini suatu karsinoma nasofaring. Atau ada tambahan gejala leher. Nah, tinggal digabung-gabung aja. Pokoknya ada 3 hal tersebut, maka kemungkinan karsinoma nasofaring. Ilmu ini sangat mudah. Kalau sejawat adik-adik ya, nanti PPDS yang sudah spesialis, dokter-dokter di puskesmas, perawat pun kita ajarin ini boleh. Supaya apa tujuannya? Deteksi dini. Sehingga kalau ketahuan lebih awal, otomatis prognosisnya insya Allah akan lebih baik. Terapi karsinoma nasofaring, seringkali kita itu lupa yang awal ini. Kita selalu ngomong KNF terapinya apa gitu kan? Terapinya radiasi, kemo, gini-gini. Terus kalau pasiennya nyeri kepala, apa kasihnya? Nah, terapi pertama adalah terapi simptomatis. Yang dikeluhkan pasien apa? Kalau pasien nyeri kepala, ya diberi paracetamol atau analgesik yang lain, yang lebih tinggi misalnya. Kalau ada kodein, paracetamol, kita berikan itu. Orang kena kanker itu pasti ada denial, pasti ada rejeksi, penolakan dari tubuhnya. Tapi tugas dokter adalah membuat fase penolakan ini menjadi lebih cepat. Jangan sampai dia terbengkelai. Nah, segera dia mencapai fase accepted terhadap penyakitnya, semakin cepat semakin baik. Kalau saya, selama pasien belum menerima, belum accepted dengan kondisinya, saya nggak akan ngasih terapi. Nggak akan saya arahkan radioterapi, kemo, nggak. Pokoknya pasien harus accepted dulu, terima, dan ikhlas,
bahwa ini penyakit sebagai cobaan, ya saya arahkan kalau Muslim ya saya bilang, Bapak Ibu harus ikhlas. Ini suatu cobaan. Kalau Bapak Ibu ikhlas menjalani, resultnya apapun, mau meninggal, mau hidup terus, itu udah beda catatannya gitu, udah menjadi amal soleh gitu. Saya bilang juga, Ibu Bapak masih mending kalau sakit kanker masih ada waktu untuk bikin wasiat, bikin tobat lah atau apalah gitu ya, masih ada waktu. Tapi kalau sakit COVID nggak bisa. Gitu. Begitu COVID masuk ke rumah sakit, diintubasi, nggak sempat udah bikin testamen, nggak sempat udah. Lewat aja udah. Harta mau berapa miliar pun duit punya lewat udah. Gitu ya. Jadi masih tetap kita lihat sisi positifnya. Kalau pasien udah dibesarkan hatinya begitu, pasien sudah menerima, maka terapi mulai masuk. Terapi definitif maksudnya ya. Ya. Radioterapi, kemoterapi masuknya di situ. Nah, di situ baru kita edukasi lagi. Radioterapi itu nanti efek sampingnya begini, kemoterapi efek sampingnya begini. Pokoknya kalau pasien kanker sudah datang kontrol ke poli, bisa setengah jam lebih lah, satu pasien bisa 3/4 jam juga. Meskipun bayarnya sama ya, beda dengan pengacara, semakin lama semakin mahal ya kan, argonya jalan, kalau kita sama ya. Tapi itu keikhlasan insya Allah berkah ya. Nah, kemudian baru kita ngomong radioterapi, kemoterapi, kalau perlu imunoterapi. Sekarang kita udah mengenal adanya imun checkpoint ya, anti PD1, PDL1. Nah, kita ngomongnya udah ke sana. Nah, kalau sudah ke sana, kita bisa memberikan obat-obat terapi terbaru. Kemudian yang terakhir pembedahan. Saya belum pernah melakukan nasofaringektomi. Jujur saya katakan belum pernah. Kenapa? Karena kasusnya belum dapat. Indikasinya stadium 1 benar atau stadium pasien yang recurrent. Nah, kasus ini harus didukung oleh PET scan. Di tempat saya nggak ada PET scan, belum ada. Jadi pasien mesti ke Jakarta dulu, baru pulang bawa hasil PET scan. Selama tidak ada PET scan, rasanya kok nggak mungkin kita melakukan nasofaringektomi. Ya. Karena nggak, misalnya ya, tumornya tinggal sisa di nasofaring. Sebenarnya kita lakukan nasofaringektomi. Kalau kita nggak punya PET scan, yakinkah tumornya itu hanya di nasofaring sisanya? Enggak lah. Bagaimana dengan di tulang? Bagaimana di liver? Kita USG nggak nangkep kalau yang small, nggak nangkep. Di paru nggak nangkep. Tapi begitu dengan PET scan, nah ketahuan berpendar di sini, di sini, di sini. Nah, sudah, lupakan nasofaringektomi, kemo ulang atau radioterapi ulang gitu. Ini penata laksanaan, tapi yang menurut ini ya tahun 2015, saya kira ini sudah obsolete. Kita mesti ke penata laksanaan yang terbaru. Meskipun itu tidak kita bisa laksanakan, tapi at least kita di sentra pendidikan mesti tahu bagaimana penata laksanaan terbaru dari karsinoma nasofaring. Nah, ini saya coba ambil dari GCC 2022, diagnostiknya ya hampir sama. Kemudian ini terapinya, kalau T1, M0, N0, M0, definitif radioterapi tanpa sistemik ya. Kecuali kalau nanti sudah ada masalah, baru kita lakukan kemo. Nah ini T2 baru nanti kita berikan kombinasi, T3 kombinasi, metastasis pun ya. Di sini kalau ada, oh belum yang metastasis. Ya, di sini ini ada clinical trial. Jadi artinya apa? Clinical trial. Obat yang baru, belum ada evidence-nya, pokoknya lolos uji klinis yang pertama, itu boleh diberikan. Dan kalau pasien ini mau ikut trial fase 3-nya, boleh diikutkan untuk karsinoma nasofaring. Nah, bagaimana dengan yang udah ada M-nya? M-nya ya tetap aja di terapi biasa. Ya, meskipun ini widely metastatic systemic terapi ya. Kalau metastatik dengan PS-nya rendah atau jelek, ya suportif aja. Yang disebut paliatif, ya sekali lagi paliatif, itu bukan hanya kita hanya menyerahkan, udah kasih ke paliatif, bukan. Tapi prinsip secara keseluruhan kita tangani pasien ini secara paliatif, THT-nya tetap jalan. Terapi kemonya tetap jalan dengan dosis disesuaikan. Dosis itu bisa diberikan
50% atau 60% atau 70% dari dosis terapinya IMO, nggak apa-apa. Asalkan itu memberikan hasil yang bagus kepada pasien. Ya. Nah, kalau tadi ini ada recurrent ya. Recurrent ini memang pada situasi yang jelek ya. Saya punya beberapa pasien recurrent dan prognosisnya nggak bagus. 1 year survival rate-nya jelek sekali ya. Bisa masuk tahun kedua udah bagus. Ya, ini follow up-nya ya. Follow up-nya nggak ada yang pasti. Tahun pertama harus setiap bulan. Ini enggak. Kita realistis saja. Di Surabaya sebagai sentra di pusatnya ya, di ibu kota provinsi, kalau dari kota terdekat ya, itu Gresik misalnya, Gresik, Lamongan apa itu. Kalau charter mobil itu harganya 250.000 sekali jalan 1 hari itu. Nah, BPJS kan nggak nanggung charter mobilnya kan. Mesti pasien cari sendiri. Nah, kalau dia nggak punya uang, gimana mau berobat? Nah, oleh karena itu, kita bilang sama pasien, kalau ada keluhan, segera datang. Kalau Bapak nggak ada keluhan, bolehlah mundur 1-2 bulan. Nah, hal-hal seperti ini udah waktunya lah kita tekankan ya. Meskipun sebagai PPDS kadang-kadang takut ya, wah ini pasien mesti harus datang, harus begini-begini. Supaya pasien nggak lost contact, mintalah nomor telepon. Kasihlah nomor telepon. Supaya apa? Kalau ada keluhan, pasien bisa bilang. Dan nanti diskusinya di situ. Pasiennya perlu kontrol apa tidak. Kalau memang dia nggak bisa, kalau dia sakit COVID gimana? Boleh kontrol apa enggak? Ini pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, makanya di area new normal ini, hal-hal yang terkait komunikasi, edukasi dengan pasien itu sangat-sangat penting. Harus kita lakukan. Ya. Kemudian, ya ini kemoterapi yang bisa diberikan, banyak sekali. Ya, untuk recurrent, apa yang diberikan? Ya, tetap cisplatin. Ya. Ada kombinasi dengan gemcitabine boleh. Kalau yang primer, cisplatin juga. Bagaimana dengan apa? Ini pembrolizumab ya, ini anti PD-L1 tadi, PD-L1 atau imunoterapi. Ternyata masuk juga untuk kasus-kasus tertentu diberikan pembrolizumab. Cuman pembrolizumab ini nauzubillah mahal banget ya. Jadi sekali pengobatan itu sekitar 60 juta. Berapa kali pemberiannya? Tiap minggu. Ya kalau tanahnya se-Indonesia Raya nggak apa-apa ya gitu. BPJS jelas nggak dapat lah ini. Ya. Dan pemberiannya berapa lama? 2 tahun. Total saya pernah lihat baca jurnalnya itu sekitar 54 kali lah pokoknya dalam 2 tahun itu pemberiannya 54 kali. Ya cukuplah berapa M itu ya, mahal sekali pokoknya. Nah ini untuk kalau ada recurrent persistent ya kira-kira kalau bisa dioperasi, kalau nggak bisa ya diterapi kemo sama radioterapi lagi. Ya. Oke, ya radioterapi saya kira ini nggak saya bicarakan, tapi efek sampingnya ini yang mesti kita beritahu ke pasien. Akut mukositis, serostomia, dermatitis radiasi. Pasien dengan mukositis, serostomia itu nggak bisa makan. Padahal radioterapi harus makan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu seninya di situ. Bagaimana kita membolehkan pasien untuk makan susu, minum susu berapa kali. Kemudian pengobatan misalnya madu boleh apa enggak? Saya minum ramuan ini boleh apa enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan standar yang pasien pasti tanya. Dan jangan dimarahi ya. Pasien nanya itu jangan dimarahi. Karena pasien itu pasti nggak ngerti. Tapi dia punya local wisdom, orang sakit kanker itu terapinya ini, boleh nggak dok? Pasti nanya begitu. Kalau pasien-pasien di Surabaya, pasien yang Cina itu nanya, dok boleh nggak obat Cina? Kalau yang ini dok boleh nggak minum daun dewa, ramuan ini boleh nggak? Yang terkenal kalau Kalimantan boleh nggak minum teh bajaka? Semua nanya, boleh nggak? Saya bilang boleh. Tapi jangan ninggalin radioterapi sama kemoterapi. Nah, kalau obat Cina yang nggak jelas, saya bilang jangan. Karena saya nggak tahu isinya apa.
Ya. Oke, yang kronis ya ini gangguan TMJ, kadang juga ada gangguan fungsi tiroid ya, karena kita radiasinya juga di tiroid. Kemudian kemo ya cisplatin base bisa juga dikombinasi dengan 5FU, tapi yang terbaik memang 5FU. Cuman secara BPJS ini kurang menguntungkan. Kenapa? Karena 5FU pembeliannya 5 hari. Kalau kita punya bed 20, diisi pasien KNF aja 10, berarti selama 5 hari, 1 minggu ke depan, pasiennya nggak berubah, hanya 1 pasien itu saja. Kalau kita beri cisplatin dengan paclitaxel atau yang itu bisa 1 hari pemberiannya. Nah, sehingga secara bisnis itu lebih menguntungkan pemberian cisplatin sama paclitaxel bisnis secara rumah sakitnya karena turnover-nya cepat. Kalau turnover-nya lambat, seminggu hanya 1 pasien itu aja. Jadi kesannya kayak bornya rendah nantinya. Ya, ini persiapannya, bahwa persiapan pasien Karnofsky-nya harus jelas, ngukur BSA-nya, lab-nya, bagaimana HB, leuko, neutrofil, BUN, serum kreatinin, albumin, SPTPT, elektrolit, ECG, audiometri ya, jangan lupa. Kemoterapi, cisplatin base itu ototoksik. Mesti dicek dulu juga bagaimana. Tapi sekali lagi balik ke PPK. Kalau di PPK sini tidak mencantumkan tes audiometri, ya nggak usah diperiksa, nggak apa-apa. Ini Karnofsky scale ya, udah tahu semua. Nah ini saya ambil dari PANG tahun 2021 bahwa pemberian terapi untuk local regional advance KNF ya kombinasinya dia sarankan induksi dulu. Jadi diberikan kemoterapi hari pertama, kedua, ketiga sampai ini dan kemudian di sini diberikan radioterapi. Radioterapinya dia kasih 3 weekly. Jadi ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai ini minggu ketiga baru dikasih kemo di sini. Di sini minggu pertama udah dikasih. Kemudian jalan lagi, kasih lagi kemo. Ini yang tiap 3 minggu, 3 weekly. Kalau saya biasanya memberikan weekly, tiap minggu. Tapi dosisnya diturunkan. Dosis cisplatinnya itu mungkin sekitar 25-30% dari dosis yang harus diberikan. Ya, small dose di sini di minggu pertama, kedua, 3, 4, 5. Kadang juga saya kombinasi dengan monoklonal antibody. Kalau ada yang punya duit lebih, tambahin monoklonal antibody boleh. Kemudian setelah itu adjuvan. Nah, adjuvan diberikan lagi di sini ya. Pembedahan ya nasofaringektomi dan atau diseksi leher kalau ada sisa tumor di lehernya. Ya, ini contoh aja dari gambar. Imunoterapi ada beberapa, nivolumab misalnya, atau diberikan sel dendrit yang sudah dipapar oleh pasien. Jadi pasien itu serumnya diambil, kemudian dicari sel dendritnya. Kalau pada pasien KNF memiliki imunitas pasti beda dengan orang normal. Plasmanya pasti berbeda. Nah, ide inilah untuk menunjukkan bahwa dendritic cell dari pasien itu diambil dari pasien sendiri, kemudian dipisahkan, dikultur sel dendritnya, kemudian diinfuskan lagi ke pasien. Ini untuk prinsip yang kedua. Untuk yang berikutnya vaksinasi, ini menggunakan virus. Ya, jadi virus tertentu dimodifikasi sehingga nanti bisa dimasukkan. Jadi di dalam DNA virusnya itu diinjeksikan, kalau yang seperti saya bilang tadi, anti LMP2 dan anti EPNA dimasukkan di situ, sehingga nantinya begitu virus ini dimasukkan ke pasien, maka virus ini akan bereplikasi. Nah, saat virus bereplikasi, dia membawa DNA rekombinan yang sudah kita create tadi itu. Nah, DNA ini pasti akan membuat proteinnya. Nah, protein yang sudah terbentuk dari virus itu merupakan protein anti dari KNF itu. Nah, harapannya dengan vaksinasi itu akan mengurangi atau mempercepat kesembuhan dari pasien KNF. Ya, evaluasi ya tadi itu ya, beratnya tumor, heterogenitas, tumor resistan, dos, Bayesian faktor, dan faktor tumor bagaimana? Komplit respon kah? Atau partial respon, atau no respon, atau bahkan progresif, tumornya makin gede. Ya.
Nah, kemudian dievaluasi juga histopatologi. Ada pertanyaan begini biasanya. Apakah setiap kali kontrol pasien dibiopsi? Balikin ke PPK sebenarnya. Kalau ikut aturan Eropa, tidak. Jadi pasien kontrol hanya diperiksa nasoendoskopi. Dilihat bagaimana keadaan nasofaringnya. Kalau nasofaringnya itu baik-baik saja, nggak ada tanda-tanda lesi, nggak ada tumor, nggak ada merah-merah, nggak usah dibiopsi. Lihat kontrol berikutnya, wait and see. Gitu. Tapi kalau PPK-nya bilang ya, aturan rumah sakitnya bilang setiap kali kontrol biopsi, ya sudah lakukan biopsi. Karena kalau nggak dilakukan menyalahi PPK, itu masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah quality of life. Kunci dari pengobatan itu adalah berharap pasien menjadi lebih baik. Nah, seandainya kita punya pasien KNF usia 80 tahun, akankah kita memberikan kemoterapi? Akankah kita memberikan radioterapi? Itu dilematis. Diberikan radioterapi, nanti serostomia, nggak bisa makan, mukositis dan sebagainya. Jangan-jangan meninggalnya karena sepsis, nggak bisa makan, kondisi badan turun. Nah, inilah sebenarnya problem atau ya ini levelnya konsultan ya kalau sudah seperti ini. Nah, ngobrolnya dengan Bang Aswar, Bang Beni ya, di terapi apa enggak, di kemo apa enggak. Dan jangan dikeluarkan di soal PPDS ya Bang, yang kayak gitu-gitu ya Bang. Nanti nggak bisa jawab, malah bingung semua ya. Nah ini menurut Perry ya, kalau ada recurrent itu bagaimana? Nah di sini harus dilakukan multidisiplin multi tim disiplin. Jadi nggak boleh sendirian THT. Gitu. Ini menurut mereka ya. Nah kemudian kalau di stand ya kita berikan kemoterapi tapi sifatnya paliatif. Ya. Kalau regional bagaimana ya? Mungkin iradiasi dilakukan radiasi ulang atau kemo atau ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang nanti memang disesuaikan dengan pengalaman klinis dan juga kemampuan dari rumah sakitnya. Sebagai ringkasan, buat karsinoma nasofaring itu tumor ganas nasofaring merupakan 3 faktor utama: genetik, lingkungan, dan virus Epstein-Barr. Diagnosisnya harus teliti dan juga tidak boleh terlalu kendor ya. Dianggap wah nggak apa-apa, jangan ya. Tetap harus diperiksa secara detail sampai terbukti itu bukan karsinoma nasofaring. Ya. Kemudian tanda trias merupakan shortcut untuk mengenali KNF. Kemudian terapinya bisa radioterapi, kemoterapi, pembedahan dan simptomatis. Ya. Dan evaluasi dilakukan secara berkala. Dan untuk prognosis yang recurrent itu kurang bagus atau jelek. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk pemaparannya hari ini yang sangat inspiratif, baik dan bagus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Izin dokter, apakah ini tanya jawab kita kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu atau langsung dijawab dokter? Langsung saja. Baik, untuk pertama kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari para hadirin ingin bertanya? Kami persilahkan. Ya baik dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Tom Doni. Ini hanya untuk memicu semangat PPDS sebelum memulai, kan jadi dipancing dulu mungkin. Mau tanya Dr. Tom Doni, terapi dengan kemoterapi maupun radioterapi pasti kan menimbulkan efek seperti ketidaknyamanan maupun masalah-masalah daya lainnya. Kalau dulu dalam waktu pendidikan kan selalu dibilang bahwa pilihan terapi untuk kemoradiasi yang bagusnya kan konkomitan. Pengalaman di Surabaya bagaimana? Karena kalau sudah diradiasi dulu, sudah lemes sendiri. Terus di kemo lagi tambah lemes, akhirnya nggak balik-balik dia kan. Atau salah satu pilihan tadi seperti kemo dibilang radiosensitizer. Pengalaman Dr. Tom Doni, kira-kira ini pilihan-pilihan terapi seperti apa? Meskipun kita belum punya radioterapi, tapi mungkin kan sudah harus memilih seperti apa pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terima kasih dok.
Ya, terima kasih Dr. Aswar. Sebagai info aja, Dr. Aswar ini salah satu panutan saya sebenarnya waktu PPDS. Beliau ini Pak Lurah ya, jadi saya ini juniornya, beliau lurahnya. Banyak hal kita sering ngobrol-ngobrol, sangat inspiratif, dan beliau sangat friendly. Sering saya main ke rumahnya beliau di pinggir sungai itu. Daerah Jambangan namanya. Ya, terkait dengan pengobatan, bagaimana yang dipilih yang mana, biasanya kalau, saya pindah aja terlalu dekat ini, kalau pasien BPJS, konkuren itu pasti nggak bisa di tempat kami, pasti nggak bisa, karena konkuren itu dilakukan bersamaan antara kimo sama radiasi. Nah, BPJS prinsipnya adalah satu hari itu ada satu terapi. Dia boleh melakukan konkuren kalau kemonya bayar sendiri. Paham ya? Kemonya bayar sendiri. Jadi dia jalani radioterapi, tapi kemonya bayar sendiri. Cuman radioterapi ini nunggunya kan panjang, Bang. Misal 3 bulan, 4 bulan, atau pasien yang awalnya hamil sudah sampai melahirkan, kan anaknya gitu. Lama sekali. Sehingga tidak mungkin kita lakukan. Yang bisa dilakukan untuk pasien BPJS atau di sentra kita biasanya kemoterapi neoadjuvan di awal. Jadi kemoterapi di awal, 3 weekly ya, tiap 3 minggu kita kemo. Nah, berapa kali kita evaluasi setelah kemo ketiga, bagaimana respon atau tidak. Kemudian evaluasi besarnya setelah kemo ke-6. CT scan ulang, restaging lah istilahnya, restaging setelah kemo ke-6. Tapi untuk pasien yang private di rumah sakit swasta, itu sering bisa dilakukan secara konkuren. Prinsipnya apa? Pasien mau di radioterapi dan di kemoterapi. Mau dulu. Masalah nanti dia di kemo kemudian nggak bisa bangun karena vomiting dan lain sebagainya, itu nomor 2. Karena apa? Karena kita bisa backup. Kalau vomit ya dikasih anti vomit, ondansetron, sampai saya pernah ngasih obat namanya apa ya itu ya? Susah nyarinya, Bang. Kalau palonosetron masih bisa lah kita cari ya. Palonosetron itu pemberiannya seminggu sekali itu. Ada lagi ya per oral ya, obat oral kecil gitu. Tapi harganya 1.750.000. Nah, itu saya lupa namanya apa itu. Nah, itu kalau pasien sanggup beli itu, nggak apa-apa, lanjut aja terus kemo. Nah, kalau di radioterapi nanti ada mukositis, bagaimana pasien nggak bisa makan, diinfus, Pak. Pasien melakukan radioterapi dengan opname. Jadi pasien opname, radioterapinya diantar ambulans. Gitu. Atau kalau bisa opnamenya di tempat radioterapinya, ya tinggal geser aja dari bangsal ke tempat radioterapi. Dengan diinfus bagaimana? No problem, nggak ada masalah. Jadi untuk mempertahankan kondisinya begitu. Sampai memang nanti kita supportnya ya memang maksimal ya. Kita nggak boleh cuman infus hanya asering sama D5, nggak boleh. Infusnya ya KNMG, kemudian diberi lemak infus lemak itu kombinasi. Jadi mesti harus kombinasi kanan kiri infusnya. Tujuannya apa? Pasien segera bangkit lagi, segera sehat, cepat-cepatan sehingga dia kondisi badan bagus, dia segera KRS, jalan lagi untuk radioterapinya. Begitu. Seandainya yang perlu ditinggal, misalnya pasien capek ya, saya capek, nggak mungkin jalan 2. Mana yang harus dipilih? Pilihlah radioterapi. Meskipun radioterapi dilakukan secara MRS ya dengan opname, itu tidak apa-apa. Yang penting pasien melakukan radioterapi terus, tidak terputus. Seperti itu. Cukup, Bang. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan, baik. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Sangat informatif dan
Sangat bahagia kami hari ini, Dok. Pertanyaan saya, Dok, pada pasien-pasien dengan kemoterapi yang menggunakan platinum base itu kan efek sampingnya ototoksik, dokter. Apa langkah kita dan bagaimana cara kita penanganannya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, ini sedikit-sedikit jadi orang otologi ya, atau orang NO ya. Mohon kalau salah saya diingatkan. Kalau yang kita berikan ke pasien, kita berikan neuroprotektif. Neuroprotektif. Bisa semacam neurobion atau B6 ya, B6 atau Calmeco itu biasanya ya nama patennya. Itu kita berikan rutin selama pengobatan. Jadi ada antisipasinya di situ. Dan yang penting adalah pemeriksaan audiometri dulu di depan. Karena kita baseline-nya harus tahu dulu. Kalau pasien baseline-nya bagus pendengarannya, nah ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai pasca kemo dia menjadi jelek. Tapi kalau baseline-nya itu sudah memang turun, nah agak lega lah gitu ya. Paling enggak itu, jadi kalau nanti serinya turun, itu enggak terlalu beda. Yang masalah itu saat pasien yang kita lakukan kemoradiasi itu pasiennya muda. Yang adults itu ya. Pasien termuda yang saya tangani itu umur 17 tahun. Anak mau kuliah ke luar negeri, sudah nyampe di Kanada, benjol lehernya. Sama dokter sana dilihat, kemudian kemungkinan harus biopsi dan lain sebagainya. Dia nggak mau, apalagi sejauh ini yang kita bandingkan yang penting itu antara terapinya atau proteksi ke telinganya, ya kita ambil terapinya. Berharap bahwa nanti pasca terapi, kalau ada sequelae terhadap telinganya, ini sifatnya reversible, harapannya begitu, meskipun nanti dalam kondisi butuh waktu yang lama. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Izin bertanya, dok. Tadi dikatakan bahwasannya terkait dengan Epstein-Barr virus dan penting sekali kita menegakkan diagnosa sedini mungkin untuk prognosa yang lebih baik. Nah, deteksi Epstein-Barr virus ada juga yang pernah saya baca, dok. Ternyata lebih dari 95% penduduk global itu udah terdeteksi EBV itu udah ada gitu. Dan etiologinya jadi KNF itu yang pertama adalah genetik. Itu takdir yang nggak bisa dirubah. Kemudian EBV itu juga ternyata udah lebih dari 95%. Dan yang ketiga itu bisa kita modifikasi itu lingkungan. Mungkin kita bisa edukasi, makanan, lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, jadi dok, tadi dipaparkan apa pentingnya lagi kita deteksi EBV itu dok, untuk deteksi dini. Sementara data sudah menunjukkan seperti itu, dan ada jurnal pula yang mengatakan bahwa dari penduduk yang dideteksi EBV positif, yang KNF itu hanya di bawah kurang dari 50%. Nah, kemudian tadi dokter juga mengatakan bahwasannya dalam kemoterapi sekian siklus dideteksi lagi tidak terdeteksi lagi DNA EBV-nya. Apakah benar itu bisa jadi indikator keberhasilan pengobatan, dok? Begitu. Ya. Dua pertanyaan saja. Terima kasih, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan S3 ini, Bang. Jadi yang pertama, orang sudah tahu bahwa 90% lebih penduduk dunia itu titernya positif. Makanya EBV itu singkatan menurut Prof. Bingtan itu adalah bukan Epstein-Barr virus. Apa coba? Everybody virus. EBV, everybody virus. Semua punya gitu ya. Tapi kita bicara titer sekarang. Konsentrasi di dalam tubuh. Konsentrasi di dalam tubuh yang makanya diperiksa itu IgG. IgG periksanya itu yang infeksi lampau. Kalau IgM, infeksi present hari ini, saat ini, itu IgM. Nah, maka yang kita periksa itu adalah IgG yang pernah terinfeksi. Kalau IgG-nya itu positif, ya enggak apa-apa positif. Tapi seberapa tinggi dia positif gitu ya. Nah, sekarang kita kan banyak ngomong COVID kan tahu ya IgG, IgM dan sebagainya. Mirip lah dengan itu. Karena virusnya sama. Nah, kemudian apa manfaatnya kita periksa plasma DNA? Kalau kita bicara plasma DNA,
Saat kita melihat ada DNA-nya di dalam sirkulasi darah, it means di dalam tubuh pasien itu ada virusnya. Infeksinya bukan infeksi lampau. Infeksinya present, dan itu sangat sensitif. Yang kita periksa DNA, bukan IgM. Gitu ya. Nah, sehingga saat pasca terapi, kalau pre-terapi kita periksa plasma DNA-nya positif, wajar lah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa 3 hal, virus, lingkungan, genetik, ini pengaruhnya gede. Dan WHO tipe 3, undifferentiated carcinoma, itu hampir 100% berhubungan dengan EBV. Sehingga kalau diperiksa EBV plasma DNA-nya, biasanya pasti positif. Setelah diterapi, apakah EBV plasma DNA langsung diperiksa? Tidak. Kita periksa 3 bulan atau 6 bulan setelah terapi, baru diperiksa di sini. Saat 6 bulan diperiksa ternyata dia hasilnya negatif, artinya apa? Yang awalnya konsentrasi virusnya itu tinggi di sini, dia makin lama makin turun, mati ya. Terus dia landai, plato, akhirnya hilang dan tidak terdeteksi lagi di sini, di 6 bulannya itu. Saat ini tidak terdeteksi, maka ini terapi bisa kita katakan prognosisnya paling enggak untuk sekian 1 tahun ke depan ini baik. Kita nggak perlu khawatir. Tapi saat kita periksa nanti di 6 bulan ternyata masih positif di sini EBV plasma DNA-nya, siap-siap. Ini akan jadi recurrent. Kenapa? Karena virusnya masih ada. Present virusnya masih ada gitu. Kekambuhan yang akan muncul kalau kita periksa. Makanya EBV plasma DNA selain sebagai diagnosis di awal, dia sebagai prognostik untuk melihat bagaimana keberhasilan terapinya. Gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua apa tadi ya? Diagnostik kenapa masih dilakukan? Ya, terus yang kedua? Ya itu jawabannya deh sekalian ya, udah jadi satu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah diperiksa itu ternyata negatif, tapi kenapa kambuh? Ya, sekali lagi kita harus berpikirnya secara lebih komprehensif bahwa penyebab KNF itu tidak hanya virus. Kalau dia WHO-nya tipe 2 atau tipe 1, maka mungkin ya seperti yang saya pelajari dulu bahwa stem cell-nya yang goyang-goyang, dia yang tumbuh dari situ. Stem cell itu bisa dipicu dari apa? Stres. Maka kalau orang sudah terkena penyakit kanker, ya saya lupa ya, satu hal lagi. Yang harus dirubah itu adalah pola hidup. Anything lah, udah semuanya harus diubah. Apakah ini mempengaruhi masa depannya nanti mana? Pasti. Clear, jelas, pasti. Lah nggak boleh stres kan nggak mungkin. Ya bisa lah, namanya manajemen stres. Banyak udah pasien yang, kalau adik-adik mau lihat ya, pasien udah sembuh, udah begini. Kalau sampai kamu tanya tuh, Bapak kegiatannya apa setelah sembuh sampai sekarang? Tanya itu aja. Oh saya begini, begini, begini. Kita lihat stres nggak Pak? Kepikiran nggak Pak? Ini. Sekarang ini banyak kambuh kenapa? Karena COVID. Takutnya takut apa? Takut mati. Ya itu tadi sih sebenarnya semua orang takut mati, tinggal bekalnya aja bagaimana kan gitu. Nah, stresnya itu harus di-manage. Saat kita pasrah, ya mesti edukasi lagi sama pasien. Makanya kita mesti lebih ribet ya, harus banyak ngomong, harus mau ditelepon pasien mau telemedicine ya harus boleh, ya kita kembangkan bagaimana caranya. Disinilah seorang dokter itu memiliki peran dalam menanam kebaikan ya, menanam budi. Kita semakin banyak menanam budi, ya harapannya kita semakin menuai lah nantinya. Nah, sekarang ini waktunya menanam, waktu pandemi ini. Kita mau konsultasi jarak jauh, mau video call, mau apa, nggak dibayar, it's okay, no problem. Yang bayar Allah, gitu aja udah mikirnya. Yang penting kita nggak sakit, keluarga nggak sakit, anak sehat-sehat semua, itu cukup dah. Gitu. Ya, ada lagi yang mau nanya?
Ya udah, monggo silakan. Dokter Benny, ini nggak apa-apa jamnya molor. Oh, saya nggak apa-apa. Saya udah pamit sama Pak Adib. Ya, silakan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Presentasinya sangat menarik dokter. Membuka wawasan kami dokter. Tadi dokter pada saat dokter presentasi, jika deteksi dini KNF, maka survival rate menjadi 80% dokter. Mungkin kami ingin tanyakan dokter, bagaimana mungkin trik and trick atau langkah-langkah kita dokter untuk supaya kedepannya kita bisa mengedukasi pasien-pasien untuk mendeteksi dini pasien-pasien dengan KNF dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini memang salah satu topik yang akan kita jalankan di proyek Pengmas kita ke depan. Saya sedang mengusulkan topik Pengmas. Tujuannya adalah deteksi dini kanker nasofaring. Jadi yang kita ajak untuk melakukan deteksi siapa? Yang pertama adalah GP. GP di mana? Di puskesmas. Apakah GP saja? Enggak. GP, perawat, bidan, siapapun lah, pokoknya yang terkait dengan pelayanan medis harus ikut. Nah, targetnya itu. Kita terangkan lagi bagaimana. Sebelumnya kita beri kuesioner, pemahaman tentang KNF seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah training, kasih kuesioner lagi bagaimana. Terus kita juga memberikan trias tadi. Jadi tanda-tanda, 3 tanda kardinal itu harus tahu. Kalau ada tanda tumor leher, gejala telinga, gejala hidung, atau gejala intrakranial, segera dikonsulkan ke dokter THT. Sampai memang terbukti itu bukan tumor nasofaring. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti akan banyak rujukan berjenjang. Akan meningkat rujukan ke poli rumah sakit. Entah itu ke Zainal Abidin atau ke yang lainnya. Tapi efeknya harus siap. Jadi kita mesti siap kalau nanti sudah melakukan deteksi dini ke beberapa lokasi, rujukan pasti akan naik. Dan itu memang yang kita harapkan. Nah, makanya saat tadi kita ngobrol ya, Dr. Husni terkait radioterapi, itu ya insya Allah ya saya sangat concern lah, kita bantu lewat perhimpunan, lewat ID, lewat yang lainnya untuk meyakinkan Pak Budi Sadikin, Menkes, supaya bisa memberikan radioterapinya lebih cepat di sini. Supaya apa? Supaya terapi komprehensifnya bisa tercapai. Saat tidak ada radioterapi, maka orang-orang yang memiliki uang lebih, dia akan memilih ke luar negeri. Ke Penang, Malaysia, Singapura. Atau kalau yang cukup uangnya nggak terlalu banyak, mungkin ke Medan atau ke yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya dok. Ya, mungkin satu lagi. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dokter, jadi ada beberapa kasus yang pernah kita dapatkan dokter. Ada kasus yang kita curiga dengan suatu karsinoma sinonasal. Namun dari hasil CT scan, kelihatannya masanya meluas juga ke nasofaring dokter. Jadi mungkin ada bagaimana cara membedakan antara ini suatu karsinoma sinonasal atau nasofaringeal dokter. Mengingat untuk terapinya juga akan berbeda gitu dokter. Terima kasih dokter. Ya, masih ini seringkali memang kita temukan ya. Kita lihat kasus CA nasofaring yang besar meluas ke anterior sehingga kelihatan seperti CA sinonasal, atau CA sinonasal yang dia meluas ke posterior sehingga tampak seperti kasus nasofaring. Satu hal yang jelas bahwa karsinoma sinonasal jarang dan hampir tidak pernah memberikan gejala tumor leher. Nah, itu dulu pegang. Yang kedua, dari CT scan lah pastinya ya, kita bisa melihat destruksi dari sinus dan sinus paranasalnya bagaimana. Saat destruksi sinus paranasalnya itu lebih hebat, berarti dia asalnya dari sinus paranasal. Tapi saat kita melihat destruksi itunya nggak hebat, tapi tumornya lebih ke arah superior, intrakranial, nah kemungkinan itu suatu karsinoma nasofaring. Nah, yang harus kita kembali lagi, kita pertanyaannya dokter siapa tadi? Darmayanti dokter. Dokter Damayanti itu kan berdasarkan CT scan, ya kan? Kita bisa tahu ini
dari sinonasal yang ke nasofaring atau nasofaring ke sinonasal itu kan dari CT scan. Kita jangan pernah melupakan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu sudah mewakili 90% dari kita DD-nya udah tahu dari situ. Saat kita melihat apakah ada paresis nervus intracranialis, itu nggak akan pernah terjadi di sinonasal. Ya. Saat kita melihat adanya gejala telinga muncul duluan, ya kita buat timeline. Timeline itu wajib. Kapan keluhannya, catat, bikin garis dulu. Keluhan pertama ini, kedua ini, tiga ini. Kalau nggak cocok kita balik, Pak, apakah benar demikian? Apa ada gejala lain lagi yang mendahului ini? Kok kayaknya nggak pas, Pak? Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga dari anamnesis nanti akan ketahuan bahwa ini kemungkinan dari sinonasal atau dari nasofaring. Saya kira mungkin itu ya yang kita lakukan. CT scan ini konfirmasi. PA konfirmasi tapi merupakan golden diagnostic. Begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil PA-nya, Andif CA. Apakah CA sinonasal ada yang Andif CA? Ada. Tapi seringkali CA sinonasal itu adalah apa? SCC, squamous cell carcinoma. Atau apa? Adenokarsinoma, ya. Atau yang lain lagi, silindroma. Ya, yang begitu-begitu itu khasnya sinonasal. Ya. Oke, gitu ya, Dok. Baik. Ya. Nah, kira-kira dari peserta sudah, Dokter? Sepertinya sangat antusias sekali. Kira-kira dari peserta atau dari Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Izin, Dok. Ada satu lagi. Silakan. Terima kasih banyak, Dok, untuk kesempatannya, presentasi yang sangat baik dan informatif, Dok. Jadi saya mau menanyakan mengenai terapi karsinoma nasofaring pada era COVID saat ini, Dok. Seperti kita ketahui kan kita terapi pilihan di kasus karsinoma nasofaring itu kemo dan radiasi, Dok, kan. Pada saat perbedaan siklus itu kan ada waktu rentangnya. Pada saat pasien sudah menjalankan kemoradiasi, namun pada saat di terapi dia mengalami COVID, itu bagaimana kita penanganan untuk kemonya, Dok? Seperti kita ketahui, kalau kita tunda 2 minggu, itu kita kategori putus kemo, Dok. Dan lebih dari 3 hari, efektivitas kemo juga makin menurun. Itu apa yang harus kita lakukan pada kasus seperti itu, Dok? Terima kasih, Dok. Oke. Ya, ini yang memang muncul sebagai suatu problema di saat pandemi. Delay terapi, ya. Jangankan kemo, pasien yang operable itu bisa menjadi inoperable gara-gara pandemi. Kenapa? Apakah dia sakit COVID? Tidak. Tapi karena apa? Karena pasien yang tidak emergensi, tidak mengancam nyawa secara langsung, itu nggak boleh ke rumah sakit. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu kan begitu. Jadi penelitian dari salah satu residen yang saya bimbing ya, retrospective research, itu saya bandingkan saat non-COVID tahun 2019, berapa pasien yang menjadi inoperable karena delay, dan berapa banyak di tahun 2020 yang inoperable karena delay juga. Ternyata naiknya 100%. Penyebabnya yang berbeda. Kalau yang pertama, yang tahun non-COVID, itu penyebabnya adalah dari pasien. Entah itu yang nggak punya duit tadi itu, untuk transportnya aja nggak punya duit. Transportnya aja, bukan yang lain. Dia pakai BPJS, dia nggak punya uang transport. Terus yang kedua, dia tidak tahu kalau ini memang berbahaya dan harus segera dilakukan pengobatan. Yang ketiga, memang neglect, dia nggak mau berobat. Nah, begitu yang tahun 2020, ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena kebijakan pemerintah yang pasien tidak mengancam nyawa nggak boleh datang ke rumah sakit. Pasien usia tua nggak boleh datang ke rumah sakit. Pasien yang mau mati aja yang boleh datang ke rumah sakit. Gitu. Kenapa? Karena biar misalnya kalau kena COVID ya meninggal karena COVID, atau kalau obstruksi jalan nafas kita life saving nggak bisa hidup. Tapi ini pun resiko COVID di OK kan tinggi banget, tinggi sekali waktu itu. Nah, sehingga ini pun terjadi delay, tapi dengan penyebab yang berbeda. Sehingga saat kita bicara saat pandemi,
Bagaimana dengan pasien yang kimonya delay? No problem. Kimo bisa kita berikan setelah dia sembuh. Prioritas penyembuhan COVID dulu. Kenapa? Karena COVID lebih cepat menyebabkan kematian daripada cancer. Kalau tadi delay dianggap bahwa ini pengobatan yang gagal, no problem. Ya kita ulang lagi, delaynya misalnya 2 bulan lah. Ya sudah, kita start pertamanya di sini lagi. Kita hitung 6 lagi ke depan dari titik awal ini tadi. Enggak, kita abaikan yang titik depannya itu. Gitu ya, Dok ya? Cukup ya? Ya. Jangan gitu lah, Pak. Ini ada yang menarik tadi bilangnya faktor lingkungan, ya, jadi stres ya, stres. Kita tuh sudah bisi-bisi juga, selain faktor stres itu kan ada faktor efek samping dari obat itu, mual muntah. Itu sangat mengganggu pasien. Nah, kita tuh pengen melihat seberapa jauh pengaruh obat-obatan itu, cuma belum mulai nih. Jadi kita kasihkan obat-obat untuk mual muntah, seberapa jauh dia. Seperti tadi kan diberikan obat-obat untuk apa, ototoksik itu kan dari awal sampai akhir ya. Nah, kita mau coba seperti itu, obat anti muntah. Cuma pertanyaan saya bukan ke situ. Kalau di sana mau neliti tentang pemberian obat itu, berapa ribetnya dengan KIPK? Etik ya. Ya, ini pertanyaan yang sama sepertinya ya. KIPK itu pasti dimiliki setiap rumah sakit maupun institusi yang berhubungan dengan penelitian. Saat penelitian kita menggunakan populasinya itu manusia atau pasien, maka yang harus diutamakan adalah biasanya rumah sakit yang mengatakan patient safety. Itu dulu, prinsipnya adalah patient safety. Saat ini penelitian ini tidak merubah protap, tidak merubah SPO, tidak merubah PPK, go ahead, jalan aja. Tapi saat penelitian itu merubah protap, nah ini baru mulai akan ada pleno nanti diskusinya di situ. Saat protap ini diberikan komplit dan kita menambahkan obat anti mual tadi itu ya, meskipun tidak diberikan tapi tetap diberikan gitu kan. Tujuannya supaya quality of life-nya lebih bagus gitu. Ya, saya kira kalau dibilang ribet pasti ribet. Tapi yang kita bisa advantage ya, keuntungan buat pasien adalah pasien dengan diberikan obat anti mual lebih rutin, ini pasien lebih meningkatkan quality of life. Boleh, nggak apa-apa. Kita pakai QN35 misalnya ya. QNQ apalah itu yang saya pernah pakai juga riset untuk itu. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dibilang ribet, nggak apa-apa ya, ribet ya kita jalankan aja. Yang ribet dalam artian Dr. Doni itu kan bahwa mereka itu hanya mencari ada enggak penelitian itu mengganggu keselamatan pasien. Ya, betul. Nah, kalau kita nih Dr. Husni udah capek-capek bimbing, bisa disalahin lagi bimbingan Dr. Husni gitu. Artinya kuat KIPK itu mengintervensi isi dari penelitian. Yang jelas-jelas bukan metode ya, metodenya berarti kan yang dipermasalahkan. Metode dan ilmunya yang jelas-jelas nggak ada korelasi deh ilmu dia dengan ilmu THT gitu kan. Ya, kalau di tempat kami lebih ke arah metode sebenarnya. Patient safety itu ke arah metode, iya. Nah. Sedangkan idenya kalau misalkan itu nggak ada kuat ya, idenya kuat, ya jalan aja sebenarnya nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Sebenarnya itu keren ya. Itu keren, maksudnya kayak PK sana kita pinjam dulu. Ya, siap dok. Ya, itu kendala yang kita hadapi kalau dengan penelitian di sini. Ya. KIPK-nya. Kalau kami begini, Dr. Benny, selama pandemi kami mengizinkan PPDS untuk melakukan systematic review, dan itu sangat membantu. Riset karya akhir tidak harus ke pasien, tidak harus riset
ke hewan coba atau apa enggak. Kita mengizinkan systematic review. Karena yang kita nilai itu ada luarannya. Kita nggak melihat, oh ini jadi karya akhir, jadi tugas akhir, tesis, selesai enggak. Tapi yang kita lihat ini adalah mampu nggak ini dijadikan publikasi, masuk Scopus. Universitas kami menargetkan untuk PPDS atau lulusan FK itu hanya jurnal ISSN, bereputasi nasional atau internasional. Tapi kami dari FK, karena ada target universitas yang cukup tinggi, kami meminta semua PPDS harus Scopus. Nah, inilah menjadi salah satu pertimbangan juga bagi pembimbing, kira-kira topik ini layak masuk Scopus apa enggak. Gitu. Nah, makanya kami menyampaikan bahwa Scopus ini merupakan suatu persyaratan mutlak. Kalau ingin kelulusannya tidak terkendala, ya, kami minta publikasi yang terkait Scopus untuk menggugurkan kewajiban ini lakukan di awal. Jadi kasus yang bisa dipublikasikan misalnya kasus bagus, kasus jarang, penelitian retrospektif. Nah, itu yang senjatanya untuk dilakukan publikasi Scopusnya di situ. Sehingga untuk publikasi karya akhir, seandainya nanti ini tidak sampai publikasi, ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak sebagai dosen pembimbing punya kesepakatan lah ya dengan PPDS-nya. Kamu kan udah lulus, misalnya PPDS-nya bukan staff dan tidak butuh manuskrip karya akhirnya itu, kasihlah ke pembimbing sebagai first author-nya gitu. First author, corresponding author, berikan ke pembimbingnya. Nanti PPDS-nya jadi second author aja. Kan juga nggak pengaruh untuk ini. Kecuali kalau dananya itu dari PPDS, idenya dari PPDS, ya, yang melaksanakan PPDS, maka etisnya ya janganlah. Pembimbing jangan ngambil lah, kalau gitu itu hanya PPDS. Ini rela kok. Ya, uang orang ini idenya ide kita, uang orang ini meliti, nanti waktu masuk Scopus nama kita. Tapi dokter yang bayar ya, ke Scopusnya gitu. Ya, ya Pak. Jadi ini ada yang menarik kan. Dr. Rondoni tadi kan cerita di sana kalau mungkin ada penelitian yang berbarengan. Nah, saya mau nanya di Surabaya bisa nggak periksa nitrosamin? Prinsipnya bisa dok, tapi saya nggak pernah memeriksa nitrosamin. Yeah. Yang pernah ada itu ada penelitian dari Jogja untuk menilai kadar nitrosamin di berbagai macam ikan yang diawetkan dengan diasinkan, atau jenis ikan asin yang kayak apa yang nitrosaminnya tinggi gitu. Ada ikan ini, ikan pindang, apalah pokoknya banyak lah itu ya. Sampai yang ikan bawal yang tebel-tebel itu diperiksa. Itu yang pernah melakukan orang Jogja. Mungkin Bu Sari, Dokter Sari tahu itu. Ya, kita kemarin itu juga mau meneliti, akhirnya kita dengan residen kita suruh meneliti ini aja, apa nitratnya ya. Nitrat di ikan asin itu ternyata memang ada kadarnya tinggi-tinggi. Nah, itu kan idenya itu begini. Jadi kalau mau bisa penelitian berkelanjutan nanti mohon dikasih jalan lagi. Rakyat kita ini kan pemakan ikan asin. Jadi idenya kita itu kita tahu dulu tuh ikan asin tuh berapa banyak sih kandungannya. Kemudian di garamnya itu ya, mereka kan ikan asinnya pakai garam. Bagaimana? Nah, bisa nggak satu hari kita buat ikan asin tanpa nitrosamin? Tanpa menghasilkan nitrosamin. Ya. Mungkin namanya bukan ikan asin lagi ya. Ikan awet gitu asinnya aja. Tapi kadarnya itu bukan tanpa, kadarnya diminimalkan ya, sehingga masuk kategori legal gitu. Mungkin nanti ya. Ini pertanyaan yang menggelitik ya sebenarnya itu karena ini berhubungan dengan habitnya masyarakat. Sebenarnya makanan yang diasinkan tidak hanya ikan asin, Bang. Ini kan awalnya dulu dari manusia perahu itu ya, manusia perahu yang dari Cina Selatan ke Asia, nyebar ke seluruh Asia Tenggara, Asia semuanya itu. Dia bagaimana caranya saat
dia ngumpul makanan selama perjalanan di laut nggak basi. Yang dilakukan apa? Makanan itu dicelupkan di air laut, kemudian dijemur. Makanan apa? Apapun. Ya sayur ya dicelup, ya yang ikan juga dicelup, semuanya dikasih digaramin lah ke sini. Nah, kan ini awet semuanya. Nah, makannya apa? Dia makannya bubur. Bubur campur tadi ikan dipotong-potong, campur. Tiap hari makannya begitu. Yang besar, yang kecil, yang remaja, orang tua, semua makannya itu. Nah, akhirnya apa? Muncullah di suatu keadaan di antara orang-orang perahu tadi lehernya benjol-benjol semua. Tahuanlah bahwa itu dari anamnesis kemudian nah ini penyebabnya ikan asin itu. Nah, ikannya maksudnya apa ya? Proses pengawetan makanan dengan cara diasinkan. Itu yang berbahaya. Nah, mungkin ke depan yang kita rekomendasikan adalah bagaimana membuat makanan yang lebih nikmat tanpa diasinkan. Gitu, Bang. Bukan membuat ikan asin yang aman. Kalau namanya ikan asin cuman hanya sekedar istilah saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ikan asin itu sebagai suatu proses mengasinkan tadi, kayaknya juga payah juga. Sama seperti telur asin ya. Telur asin enak, makan rawon nggak pakai telur asin, hambar gitu kan. Nah, kalau di Surabaya gitu. Makan sop tanpa telur asin nggak enak gitu. Ya sama, itu juga ngeri-ngeri sedap lah itu ya, ngintip-ngintip juga itu. Kita di sini ada telur asin yang tidak asin ya, tidak begitu asin ada, karena memasak ikan, membuat telur asin itu kan punya batasan waktu. Ya. Dia sekian hari, makin lama dia di tempat pengasinan itu makin itulah asin. Bang, yang saya sampaikan ini, negara kita ini yang perlu adalah pemerintah membuat program yang konkret, yang real. Problem di masyarakat apa itu yang harus dipecahkan. Sebenarnya problemnya Abang itu ada di food security, pertahanan pangan. Saat pertahanan pangan itu, intinya apa? Masyarakat itu nggak ada yang kelaparan. Kenapa orang makan ikan asin? Karena itu yang paling murah. Paling murah. Nah, sekarang kan mikirnya ke sana. Ide dasarnya itu yang harus kita cari dulu. Bagaimana food security ini bisa tahan, masyarakatnya nggak sampai kelaparan. Mungkin ke depan kita mulai ngajari masyarakat jangan makan hanya nasi, tapi mulai diseling mungkin dengan ubi, dengan yang lain. Karbohidratnya dicari dari yang lain. Apalagi situasi seperti ini, ya ternyata bisa kok kita makan tanpa yang harus nasi, itu bisa. Gitu. Nggak nasi, lontong, bubur gitu sama saja, Bang. Ya, intinya gitu. Itu riset bagus, Bang. Itu Abang harus ngobrolnya dengan FKM, ya, bagian gizinya FKM, terus bicara dengan mereka bagaimana riset membuat makanan yang aman, kandungan nitrosamnya rendah. Menarik itu. Bisa jadi riset S3, Bang, itu, Bang. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau silakan. Ada lagi kalau masih belum ada pertanyaan, tapi masih disimpan, mau email boleh, mau WA boleh. Oh ya. Dr. Ajwar kan udah tadi. Kemoterapi, apakah itu sudah diberlakukan? Karena nanti kalau kita misalnya tadi seperti Dr. Tom Doni bilang bahwa kalau sudah 3 siklus ternyata ada keluhan, kita periksa, terus ngapain? Apa kita stop? Nggak mungkin misalnya kan, harus menyelesaikan kasusnya. Kalau itu sudah standar, itu akan jadi bahan evaluasi atau penelitian dan sebagainya untuk kita. Kalau kita di sini kelihatan belum untuk melakukan itu sebelum di kemoterapi. Ya, terima kasih Dr. Azwar. Terkait pertanyaan Dr. Azwar, itu kita berpikirnya ke EBM, Evidence Based Medicine. Saat kita melakukan penelitian, dan tujuannya adalah memberikan masukan untuk penyempurnaan SOP, itu kita lakukan penelitian dulu, Bang.
Begitu memang kelihatan bahwa setelah 3 siklus ini turun, maka kita boleh memasukkan pertama diagnostik untuk KNF, selain diagnosis untuk tumornya, juga diagnosis untuk telinganya. Karena ini efek samping ototoksiknya besar. Yang kedua, SOP terapinya. Terapi KNF yang selama ini tidak pernah diberikan neuroprotektor, tidak pernah diberikan vitamin B6, ini diberikan. Jadi yang pertama risetnya adalah melihat dia turun apa enggak. Riset kedua adalah bagaimana orang yang diberikan kemo, kemudian satu grup dikasih vitamin B6 rutin tiap hari sampai selesai kemo, satu lagi nggak pakai gitu. Nah, apakah ini melanggar SOP? Enggak, ini justru memperbaiki SOP. Nah, kalau kita bawa ke KEPK, misalnya enggak ada masalah. Ya, kita tinggal sekarang bagaimana yang kita mau kasih itu sebenarnya yang diberikan ya. Sekarang terapinya kan sebenarnya ke arah yang bisa menjadi neuroprotektif itu apa gitu kan ya. Kita mau kasih antioksidan kah, kita mau kasih vitamin B6 kah, atau kita mau kasih yang lain, mungkin ada obat-obat tradisional atau apalah ramuan-ramuan dari Banda Aceh yang bisa sifatnya neuroprotektif, boleh Bang itu. Tinggal sekarang kita cari landasan teori terkuat apa. Landasan teori terkuatnya apa? Nah, untuk menuju ke sana, ini saya ngasih inspirasi lagi ya. Lakukan systematic review dari banyak jurnal, dilihat pemberian antioksidan dengan vitamin B6 apa lagi, atau mungkin diberikan obat neuro itu, apa itu? Kalsium blocker itu, apalah itu. Yang sifatnya untuk memperbaiki orang-orang stroke itu kan. Nah, itu bagaimana? Bisa apa enggak untuk menjadi neuroprotektor? Nah, setelah dilakukan systematic review, jelas, maka yang lebih dominan adalah ini dan ini, prioritasnya muncul, maka itu yang dijadikan pijakan untuk penelitian mengganti SOP-nya tadi itu, Bang. Itu akan lebih kuat, tidak bisa ditolak sama KEPK. Ini basisnya apa? Systematic review. Jelas ini udah. Meta-analisis systematic review, nggak bisa ditolak. Evidence-based medicine-nya masuk gitu. Nah, ini arahnya ke sana, Bang. Itu berapa riset itu udah? Berapa PPDS itu udah masuk gitu kan? Pembimbingnya satu dari UNCO, satu dari NO. Yang sekarang mesti dibikin adalah pohon penelitian, roadmap riset. Di sini ada apa belum? Kalau belum ada, bikinlah. Gitu. Ya, cukup Bang. Siap. Terima kasih untuk dokter yang sudah memaparkan dan Oke. Saya kira cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, bolehlah kontak nanti lewat Bang Aswar, Dr. Is, Dr. Afia, boleh nanti ide-idenya disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk jawabannya yang sangat inspiratif, menarik, dan sangat baik. Selanjutnya, kita akan melakukan penyerahan cindera mata oleh KPS atau Kabak dari THTK USK yang akan diberikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Ahmad Husnur Romdani, spesialis THTKL. Kami persilahkan. Boleh, dokter. Boleh, dokter. Baik. Selanjutnya, penyerahan cindera mata oleh koordinasi program bidang studi, koordinator program studi, Dr. Beni Kurnia, spesialis THTKL, konsultan.
Sudah. Baik. Selanjutnya akan kita ikuti foto bersama oleh seluruh peserta. Foto bersama, gambar kucing. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita foto bersama, sebelumnya kita akan melakukan penutupan doa yang akan dipaparkan oleh Dr. Muhammad Iqbal. Kepada Saudara Dr. Muhammad Iqbal, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, marilah sama kita menandangkan tangan ke atas untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban وحلالا طيبا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama untuk para peserta untuk berkumpul.